Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula izin siap. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'd. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, yang semuanya sudah ditulis namanya sebagai calon penghuni surga. Apalagi yang suara aminnya keras. Pertama, sebagai pembuka, selalu kita mendengar ajakan bersyukur. Jangan pernah bosan kalau mendengar ajakan untuk bersyukur, karena qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Orang itu kalau bersyukur hatinya lapang. Kalau hatinya lapang, gampang bahagia. Kalau hati bahagia, wajahnya pasti ceria. Wajah ceria, resep murah meriah awet muda. Usia boleh 70 tahun, tetap kelihatan 69 tahun. Secara empiris ini terbukti menurut seorang praktisi kesehatan mental dari Universitas Brawijaya, Dr. Sumi Lestari, seorang wanita. Ternyata imunitas kekebalan tubuh di samping disumbang oleh nutrisi, olahraga, kebersihan, sumbangan terbesarnya dari sikap mental bersyukur. Makanya orang bersyukur itu tidak gampang sakit-sakitan. Ciri secara instan orang yang bersyukur itu nampak dari ucapannya yang akrab dengan alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah,
Ada orang untuk mengucapkan Alhamdulillah nunggu tanggal 1, tanggal 21 la haula, 31 inna. Mudah-mudahan yang seperti itu orangnya tidak hadir. Yang hadir ini ahli syukur semuanya. Yang kedua, salam salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat mendapat kehormatan membersamai beliau masuk surga. Kalau ibu-ibu disuruh pilih mau masuk surga bersama gubernur, bersama bupati, bersama suami, atau bersama Nabi, pilihannya bersama. Kasihan suaminya ditinggal, kayaknya habis manis, sepah dibuang. Secara ideologis itu pilihan yang tepat. Kita ingin masuk surga bersama Nabi, mudah-mudahan bisa mengajak orang-orang yang dicintai. Amin ya Rabbal Alamin. Saya 3 kali ceramah di sini, saya bingung ini ada orang lama, ada orang baru. Jadi akhirnya terpecah fokus saya. Mohon maaf kalau yang sudah sering mendengar, kalau berulang, karena kita sulit mengenali Allah kalau tidak menarasikan posisi kita di dunia ini. Bisa dimulai? Sudah dari tadi dimulai. Manusia hidup di dunia ini mayoritasnya bingung. Mayoritasnya bingung, linglung, lingu-lingu. Kata Ustadz Dasat, beling-beling. Bingung, linglung, lingu-lingu, beling-beling. Mengapa? Karena kebanyakan manusia tidak tahu jalan pulangnya. Mayoritas manusia tidak tahu jalan pulangnya. Ingat, kita hidup di dunia ini didatangkan, bukan mau kita. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ironisnya, pulangnya disuruh cari jalan sendiri. Itulah sebabnya manusia itu bingung, linglung, lingu-lingu, beling-belingnya jangan lihat saya. Jadi tidak tahu jalan pulang. Sementara kita ini didatangkan dari tempat yang sangat jauh sekali. Dari mana kita didatangkan? Ini kita rekonstruksi ulang dulu yang ini, supaya kita tahu betapa kita ini orang asing di dunia ini. Kita didatangkan di dunia ini dari suatu tempat. Kalau itu menyangkut teritorial ya. Tempat itu oleh 4 kitab suci disebut dengan surga.
disebut dengan apa? Surga. Meskipun teorinya inna lillahi, itu teori normatifnya. Dari mana kita? Dari Allah. Itu teori kan, abstrak. Kalau menunjuk pada kewilayahan, ya 4 kitab suci menunjuk tempat namanya surga. Surga itu diasumsikan di langit ke-7, di samping Sidratul Muntaha. Asumsi itu dari mana hujahnya? Dari mana argumentasinya? Dari kisah Isra Mi'raj. Ada yang tahu inti Isra Mi'raj itu apa? Iya, perjalanan. Inti esensi perjalanan itu untuk apa? Nah, itu yang harus diluruskan. Inti yang paling esensi dari Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Dengan perjalanan itu Allah ingin memperlihatkan sebagian, bukan semuanya, sebagian tanda-tanda kebesarannya. Dan salah satu yang diperlihatkan adalah tentang surga. Makanya kita berani berasumsi, oh berarti di situ surga itu. Kan diperlihatkan waktu Mi'raj. Kalau benar surga itu berada di situ, itu menunjukkan kepada kita betapa jauh asal kita. Kalau ada ayat mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat dan Jibril kalau naik menghadap Tuhannya atau turun ke bumi itu membutuhkan durasi waktu sehari. Sehari itu kalau ditempuh oleh ibu-ibu dengan kendaraan tercepat yang kita miliki, pesawat, itu menurut Quran membutuhkan waktu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ini kayaknya nggak ada yang kagum. Terbang naik pesawat 50.000 tahun itu jauh apa dekat? Saya ini tertegun atau nggak ada yang takjub kayaknya. Kalau saya memberikan bayan di teman-teman jamaah tabligh nyebut 50.000 tahun, dia langsung Masya Allah. Begitu beliau. Mereka itu responsif. Kenapa? Karena saking takjubnya. Terbang 2 jam saja membosankan. Ini 50.000 tahun. Gak ada yang bilang Masya Allah. 50.000 tahun. Terlambat. Jadi kita ini harus akrab dengan subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah, apalagi alhamdulillah, innalillah. Itu harus akrab. Kenapa? Karena amalan yang paling ringan mudah dilakukan tapi berat di timbangan adalah zikrullah. Itu bagian daripada zikrullah, mengingat Allah. Begitu kita melihat kebun yang indah, daunnya lebat, buahnya rindang, kita ucapkan apa? Lihat pemuda tampan, gadis cantik, kita ucapkan? Ini alhamdulillah. Salah pasang. Harus akrab.
Saya pernah terbang dari Makassar ke Surabaya. Biasanya 1 jam, 1 jam 10 menit itu sudah mendarat. Ini 1 jam 30 menit belum mendarat, bosan. Loh, kok lihat laut lagi, putar kok lihat laut lagi, ternyata antrian mendarat. Itu bosan. Saya tidak bisa membayangkan jarak tempuh terbang 50.000 tahun. Khamsina alfasana. Jauh apa dekat? Sangat jauh. Makanya kita hidup di bumi, di dunia, di Baruga, di BTP, di Sulawesi Selatan, di bumi ini, Nabi menasihatkan kun fitunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing, karena memang kita orang asing. Kita orang asing. Au abiru sabil, musafir, pendatang. Jadi kita ini bukan asli penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi ya tumbuh-tumbuhan, binatang itu asli. Kita ini bukan penduduk bumi. Orang asing, orang asing. Asal kita sangat jauh sekali. Musafir, orang asing, pendatang. Makanya diasumsikan manusia yang hidup di dunia ini mayoritasnya adalah bingung, linglung, lingu-lingu, beleng-beleng. Mengapa? Karena tidak tahu jalan pulang. Karena datangnya didatangkan, pulangnya disuruh cari jalan sendiri. Itu persoalan. Ayo ibu-ibu, kalau saya menyebut jalan perintis kemerdekaan, tahu tidak? Tahu. Tahu letaknya? Berarti tahu namanya, tahu letaknya. Ada orang tahu namanya, tidak tahu letaknya. Ada pejabat Bulog dari Papua mau dimutasi ke Makassar. Dia tahu kantor Bulog itu di Jalan Andi Pangeran Veterani, tapi dia nggak tahu letaknya karena belum pernah ke sini. Berarti tahu namanya, tahu letaknya. Kalau saya menyebut Jalan Urip Sumoharjo, tahu? Tahu letaknya? Tahu. Berarti mengenal. Bahasa agamanya ma'rifah. Mengenal, dia tahu. Kalau saya menyebut Jalan Sultan Alauddin, tahu? Tahu letaknya? Sekarang saya tanya, jalan pulang itu namanya jalan apa? Saya kasih waktu 1 menit. Nah, ternyata yang hadir ini ada yang bingung, linglung, lingu-lingu. Ternyata tersangkanya hadir di sini. Karena tidak tahu jalan pulang, dan mau tidak mau waktu pulang itu semakin dekat. Makanya perlunya kita mengenali itu. Jangan sampai salah jalan. Karena kita tidak tahu nama jalan pulang, maka Allah mengajarkan secara konstitusional dalam bentuk diajarkan bertanya. Karena ungkapannya malu bertanya, nah, sesat di jalan atau jalan. Nah, yang jalan terus tuh semakin sesat. Malu bertanya, sesat di jalan. Jalan terus semakin sesat. Nanti saya buktikan bahwa kita semakin tersesat yang jalan terus. Pertanyaannya diabadikan dalam ibadah ritual agung. Setiap hari kita lakukan ketika tanpa kita sadari. Makanya beragama yang paling puncak itu adalah pengamalan agama dengan penuh kesadaran. Karena banyak orang mengamalkan agama tidak dengan kesadaran. Zikir tidak sadar, puasa tidak sadar, sholat tidak sadar, haji umroh tidak sadar, tidak membawa kesadarannya.
Makanya istilah akademiknya, banyak orang melakukan ritual macet tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Sholatnya macet di salam, puasanya macet di azan maghrib, sehingga ketika dia puasa, azan yang paling dirindukan adalah azan. Ada orang puasa yang ditunggu-tunggu kapan maghribnya, kapan maghribnya. Puasa Ramadan baru 3 hari, dia bertanya, Lebaran kapan? Kenapa? Karena dia tidak sadar. Wirid zikir tidak sadar. Jangan-jangan taklim kita ini kita tidak sadar. Hanya kepatutan sosial kita hadir. Makanya macet. Karena sholatnya macet, puasanya macet, hajinya macet, taklimnya macet, tilawahnya macet, nggak ada buahnya dalam kehidupan sosial. Dan ingat, human error dalam interaksi sosial berkontribusi pada tingkat stres dan depresi kita. Jadi makanya kalau saya punya persoalan sosial segera saya selesaikan. Kalau tidak, mengganggu pikiran saya. Mengganggu pikiran saya. Saya pernah diusukan A. Ini kalau menyebar bahaya, segera saya selesaikan. Karena kalau tidak mengganggu saya, membuat stres depresi saya nggak mau. Nah, jadi ibu sekalian, itu punya kontribusi. Sekarang kita lihat, jadi pelan-pelan ya kajiannya ya. Ritualitas yang tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial kering. Anda orang puasa, tapi tetap tidak punya kemampuan menahan, tetap serakah. Ada orang sholat rajin, tetap tidak tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Rajin sholatnya, tapi tetap kuru-kuruan. Ada nggak orang rajin sholat kuru-kuruan? Orangnya hadir? Oh, nggak ada. Jadi itu persoalan. Makanya jangan terpesona dengan casing. Karena di kampung saya itu casingnya itu menarik, seolah-olah dia hampir-hampir seperti nabi. Ternyata jadi perampok di jalanan. Jadi ini persoalan. Nah sekarang kita lihat. Karena kita bingung, linglung, lingu-lingu, beleng-beleng, maka kita bertanya. Pertanyaannya diabadikan setiap hari kita ucapkan kalau kita sadar. Dina. Jangan disambung dulu. Ini baru diucapkan sudah disambung dari tadi. Sama dengan jamaah umroh itu, kalau doanya nggak apa, nunggu ustadznya. Allahumma, Allahumma, anta rabbi, anta rabbi. Dia nunggu kita. Tapi giliran apal kita dilompati. Robbana atina. Jadi kadang-kadang kalau sudah tahu dilompati. Makmumnya belum rukuk sudah rukuk duluan. Imamnya belum sujud sudah sujud duluan. Ihdina. Itu artinya apa? Itu artinya tunjukkan kepada kami. Tunjui kami. Jangan disambung dulu, karena sambungannya pasti kita salah persepsi. Nanti kita buktikan. Tunjukkan kepada kami. Apa yang harus ditunjukkan? Karena Allah itu Rahman Rahimnya luar biasa. Saya kadang-kadang mentadaburi Quran itu terkagum-kagum. Terakhir saya baca kitab tentang Madnul Hikam, tentang setiap benda di alam nampak kekuasaan, kebesaran Allah. Saya tidak tahu, tiba-tiba berlinang air mata sendiri. Yaitu yang saya rindukan tuh seperti itu. Saya ketika pertama kali dikisahkan azizun alaihi ma anitum, terasa berat olehnya penderitaan, ini tentang Nabi. Pertama itu saya menangis. Karena Nabi mau memikul penderitaan yang saya alami. Azizun alaihi ma anitum. Ketika ada kisah beliau sakharatul maut, ruhnya nyangkut di dada. Seperti ini rasanya mati. Benar, ini yang teringan dan terhalus. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak terjadi sesudahnya. Beliau cemberut langsung mengucapkan, kasihan umatku. Tolong malaikat maut.
kumpulkan penderitaan yang dikumpulkan, yang dialami umatku, timpakan kepada saya. Saya langsung gemetar, saya memberontak jiwa saya. Kok ada orang mencintai saya melebihi ibu saya? Maka sejak saat itu, setiap baca itu, pertama kali itu saya meneteskan air mata, Pak. Tapi setelah saya baca berulang-ulang susah. Padahal nikmatnya meneteskan air mata waktu pertama kali itu. Tapi saya ulang-ulangi, susah saya mengulangi. Saya merasakan betul betapa cintanya Nabi kepada kita. Sama dengan soal ujian hidup. Kita itu diuji oleh Allah. Allah itu karena Rahman Rahim. Soal ujiannya diberitahukan, kunci jawabannya diberitahukan, ngikut sama soalnya. Kira-kira kurang apa? Bagaimana kalau ada murid ujian, soalnya diberitahukan, kunci jawaban diberitahukan, tapi jawabannya salah semua? Itu namanya murid apa? Ini beling-beling diulang lagi. Ini Allah. Sama dengan ketika kita mengajarkan. Makanya suratul Fatihah itu problem, Pak. Kalau kita kan nggak merasa problem, itu para pakar tafsir itu problem. Ini kok ada ayat ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang disembah Allah kok ada firman seperti ini? Maka ada tafsir isyari, setiap ayat dari Fatihah ada kata kul, katakan. Sehingga Fatihah itu adalah firman Allah, tapi sudah dihadiahkan kepada kita, sehingga itu ucapan kita kepada Allah. Kita kalau nggak menjelimet seperti itu, kita nggak tahu. Makanya kita bertanya, ihdina, tunjukkan kepada kami. Kami bingung, kami tidak tahu jalan pulang, terlalu jauh. Kami tidak mau berada dalam kelinglungan, kebingungan, kebeling-belingan apa itu? Tunjukkan kepada kami. Allah mengikutkan jawabannya. Sirotol mustaqim. Nama jalan pulang itu. Makanya orang-orang Torikoh itu banyak sekali, Pak. Ketika kita membaca perbandingan Torikoh, padahal sama, cuma bahasanya beda. Cuma karena jadi politik identitas, ya akhirnya merasa Torikohnya yang paling benar. Padahal substansinya sama. Tujuannya sama, namanya beda. Torikoh itu jalan. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga didasandarkan pada dalil sebagai orang harus menempuh jalan yang benar. Jadi nama jalan pulang itu diberitahukan oleh Allah, jangan lewat mana-mana, hanya satu jalan pulangmu, yaitu bernama bukan jalan perintis kemerdekaan, bukan jalan Urip Sumoharjo, bukan jalan Al Sultan Alauddin, bukan jalan Andi Pangeran Peterani, tapi jalan pulang itu namanya Sirotol Mustaqim. Jangan lewat jalan lain. Jangan lewat jalan lain. Tidak lewat jalan itu, tidak sampai kampung halaman. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nama jalan pulang itu apa? Nah, sudah tahu berarti. Selama ini pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu. Nama ini punya sinonim yang banyak dalam Quran. Padanan kata. Tapi yang dimaksud satu jalan, tapi namanya banyak. Sama dengan Makassar, dulu sebelum Makassar namanya Ujung Pandang. Jadi kalau disebut Ujung Pandang ya Makassar ya Ujung Pandang. Itu nama yang berbeda tapi kotanya sama. Sama dengan Madinah. Sebelum Madinah Al-Munawwarah, Yasrib. Sebelum itu Thaibah. Kalau disebut Thaibah ya Madinah itu. Madinah ya Thaibah, Thaibah ya Yasrib, Yasrib ya Thaibah. Sama. Tapi namanya tiga. Sirotol Mustaqim juga punya nama lain. Nama yang kedua disebut jalan takwa. Jalan apa? Makanya ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Ayo, mau pilih jalan fujur atau jalan takwa, silahkan. Ini saya melihatnya mayoritas manusia milih jalan fujur. Ada jalan takwa tapi jalan fujur yang dilalui. Yang ketiga, nama jalan itu sesuai dengan karakteristiknya juga disebut dengan nama Aqabah. Jalan apa? Aqabah. Makanya ada ayat falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghobah. Mengapa kalian tidak melewati jalan Aqabah? Aqabah itu apa? Mendaki, lagi sukar. Karakteristiknya itu mendaki. Makanya kalau ngajak sholat itu pasti susah, ngajak ngaji pasti susah, ngajak karaoke gampang. Iya, ngajak taklim susah. Saya punya majelis taklim di Makassar ini, itu kalau datang kok itu saja. Tapi giliran taklimnya tadabbur alam, itu berkali-kali lipat itu, padahal biayanya malah mahal itu. Ke Baru, ke Parepare itu malah rame. Tapi kalau taklim baca kitab itu nggak menarik, karena memang Aqabah, mendaki. Itu gambarannya jalan pulang itu mendaki itu susah. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tahu tidak kalian apa itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Faqqu raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang lapar. Maknanya apa? Jalan pulang itu sifatnya adalah amal soleh. Berarti dia juga disebut jalan amal soleh. Banyak amal tapi salah, tapi ini amal soleh. Yang kelima, nah ini 5 aja kita beritahukan supaya nanti ada bahasan lain yang ikut ke inti. Nama jalan pulang itu juga disebut dengan nama jalan tawaf. Jalan apa? Nah, sekarang kalau saya menyebut tawaf, pikiran kita kemana? Ya, pikiran kita pasti ke Mekah. Padahal mohon maaf, tabe nyuwun sewu, apalagi punten. Seluruh ritual yang di Mekah itu seluruhnya simbolitas. Pakaian ihram simbolitas, talbiyahnya simbolitas, Ka'bahnya simbolitas, tawafnya simbolitas, sa'inya simbolitas, wukuf mabit melempar jumrohnya, tahallulnya, seluruhnya simbolitas. Ini makanya kalau orang nggak mempelajari aspek batiniahnya, syir daripada sebuah amalan, kering itu ritualnya. Orang rajin umrah mundar mandir, padahal kalau dia berkhidmat pada orang tuanya itu lebih besar pahalanya. Setahun umroh 3 kali, padahal kalau ada tetangganya disekolahkan sampai selesai sarjana itu besar sekali pahalanya di sisi amal jariah. Kemenakannya, sepupunya, karib kerabatnya, tapi nggak keren karena nggak bisa selfie di hotel Hilton. Itu masalahnya. Ini kalau saya ceramah begini tuh yang punya travel marah ini. Tapi kita harus sampaikan ke umat, karena esensi agama itu bukan itu. Bahkan kita ke Mekah itu sebenarnya bukan karena Ka'bah, keliru. Itu bahaya dari sisi akidah. Karena saya sering membaca di caption FB, orang menulis, alhamdulillah, rindu terhadap Ka'bah telah terobati. Itu menunjukkan betapa kering dan dangkalnya spiritualitasnya. Itu pasti pulang umroh tetap koro-koroan, tetap menjengkelkan, tetap ujub, tetap nggak merubah karakteristik. Kita ke sana itu bukan karena itu.
Perintahnya jelas, falyabudu rabba hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali menghamba. Supaya sadar menghamba, dilucuti uniformnya pakai pakaian ihram. Supaya sadar hamba. Apakah sadar hamba ketika haji saja? Tidak, itu simbolitasnya. Menghamba itu ya seumur hidup kita ini, dari 0 tahun sampai tutup usia. Bukan nanti pakaian ihram. Bukan karena Ka'bah, tapi falyabudu rabb hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali menghamba kepada Rabb Tuhan, si pemilik rumah ini. Apalagi mohon maaf, kalau ada orang nulis di caption, alhamdulillah berhasil mencium 3 kali. Itu berarti mencium apa? Nah, padahal Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan mencium Hajar Aswad sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Nah ini, ayo, mubah itu apa? Boleh saja. Mencium nggak dapat pahala, tidak mencium nggak ada dosa. Mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Kalau laki-laki sunnah, mencium dapat pahala, nggak mencium nggak dosa. Coba. Tapi yang paling ngotot untuk mencium biasanya adalah kaum. Nah itu berarti ngaku semua. Padahal kalau ibu berhasil mencium Hajar Aswad 10 kali dengan mencium pipi suami dengan cinta kasih sayang, saya tanya jujur, besar mana pahalanya? Nah coba, bayar puluhan juta hanya ingin mencium Hajar Aswad. Suaminya lalu lalang jungkir balik naik turun nggak dicium-cium. Padahal itu pahalanya besar. Itu pahalanya besar. Ini kitab kenapa seperti itu? Karena tidak ada pemahaman rohani, batini, hakikat yang diajarkan. Jadi bukan itu. Sama dengan ketika saya menyebut tawaf, semua pikiran bernostalgia ketika tawaf di Mekah. Padahal tawaf secara hakikat yang sesungguhnya bukan itu. Tawaf itu jalan pulang. Jalan pulang kemana? Pulang menuju Allah. Kalau begitu di mana kita tawaf? Tawaf yang sesungguhnya adalah hari-hari yang kita jalani. Ada berapa hari? Ada berapa hari? 7 hari. Hari pertama disebut Ahad, 2 disebut Isnin, 3 disebut Salasa, 4 disebut Arba, 5 disebut Khamsa, 6 disebut Sita, Sab'a. Cuma karena lidah kita terlalu banyak makan sayur tutup. Makanya nyebut Salasa susah ya, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena terlalu banyak makan sayur. Makanya ada guru ngaji di masjid kita itu apa? Karena yang diajar itu kebanyakan orang tua. Ada orang tua itu 2 pekan itu belajar 1 huruf nggak naik-naik, huruf sa. Lidahnya disuruh keluar itu sudah keluar tetap saja sa. Harusnya sa. Lidahnya keluar dulu. Begitu keluar dulu bilang sa. Ditarik lagi, yang akhirnya yang keluar tetap sa. Akhirnya saya bilang sama gurunya, kasih naik saja. Nanti kalau terjebak pada huruf sa, nanti nggak naik-naik nih. Orang temannya udah ikro 2, ikro 1 nggak selesai-selesai. Ya kenapa? Karena lidah kita itu, kalau ibu ke Turki, takbirnya mereka itu aneh. Karena mereka nggak bisa menyebut makhraj seperti kita. Jadi kalau orang mau perfect begitu, itu memperkosa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang Cina, azannya itu lucu kalau kita dengar. Orang Turki itu kalau takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kalau orang yang makhrajul hurufnya orang bagus kan, ini wah ini salah arti. Makanya saya nggak terlalu fanatik. Kalau orang salah sebut bukan karena hatinya, karena memang ditakdirkan tidak bisa, jalan saja. Yang dinilai oleh Allah itu bukan lidahnya, tapi hatinya. Maksudnya mau menyebut Allah Maha Besar, cuma nggak tahu, itu aja.
Tapi tetap diusahakan. Sama dengan di kampung saya di kawasan Kebumen itu. Sampai sekarang itu kiai-kiai itu kalau imam maghrib itu alhamdulillahirabbil alamin. Coba ya. Loh itu kalau ketemu orang tarbiyahan, "Oh, ini kiai hafal Quran kok begini?" Oh, itu pasti dimaki-maki. Ya, biarlah orang Turki, orang Jepang, orang Cina dengan karakteristiknya. Yang penting hatinya yang dimaksud adalah Allah itu Maha Besar. Ya meskipun harus diperbaiki, tapi nggak usah terlalu saklek-saklek amat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tawaf yang sesungguhnya itu adalah hari-hari yang kita lewati. Sehingga jangan bosan, jangan merasa jenuh ketika setiap hari menemukan ritual yang itu-itu saja. Hari Ahad ketemu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari Senin ketemu lagi. Hari Selasa ketemu, ya memang muter ketemu lagi. Ini muter tawaf. Muter dan nggak terasa 1,5 bulan lagi Ramadan. Ya memang muter, jangan pusing kok Ramadan lagi. Memang jalannya muter. Kembali kita sudah proses perjalanan sedang kita lakukan. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut jalan tawaf. Makanya Quran secara teoritisnya, normatifnya mengungkapkan dengan bahasa inna lillahi wa inna. Nah, jadi itu tawaf dari Allah, ya baliknya kepada Allah. Kok dari Allah baliknya ke patung, ke manusia, ke batu, ya nggak sampai. Tawaf itu berputar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu kita tawaf setiap hari ketemu. Makanya jangan bosan kalau hari-hari ketemu itu. Ya kalau mau nambah 2 tahajud itu kan hak kita. Tapi kalau hak Allah kan yang fardu. Hak Allah itu yang fardu. Selain yang fardu itu sunnah hak kita. Tapi tupoksinya kalau kita lagi menjalankan tugas sebagai ASN, sebagai pelayan publik, tidak boleh alasan sunat dengan menggugurkan pelayanan. Nggak bisa. Nggak bisa diterima itu dari sisi agama. Dengan dalih umroh, kan ada kasus itu yang viral itu. Rakyatnya sengsara, dihantam musibah banjir, pergi umroh. Pergi umroh itu bukan hak Allah, itu hak pribadi. Melayani masyarakat itu adalah kewajiban, wajib hukumnya, itu nggak bisa diterima dari sisi agama. Sama dengan kita ngurus surat-surat ke kantor. Begitu dijanji besok datang ya Pak ya jam 9. Baik, jam 9 datang. Begitu sudah jam 9, mana ibu yang melayani? Mohon maaf ya Pak, lagi sholat duha. Ya udah, kita sabar. Kita nggak mengganggu personalitinya dia. Begitu hampir jam 10 kan kita gelisah. Karena kemarin dijanji jam 9 datang. Sudah jam 9 ditinggal sholat duha. Begitu jam 10 kita nanya lagi, mana ibu yang mau melayani kemarin? Mohon maaf Pak, ibu itu kalau sholat duha itu 12 rakaat. Itu tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diterima. Jam mengajar, jam praktek, jam jaga. Ada waktu kita bisa sholat dua. Ada orang butuh, itu yang diutamakan. Itu namanya apa? Harus paham fikih skala prioritas. Nggak bisa. Bahkan ada ibu-ibu suaminya pelaut, begitu Ustadz izin nggak datang, kenapa suami saya lagi di rumah? Itu lebih utama, saya bilang begitu. Suaminya pelaut datang ke Makassar cuma 2 hari, tinggal taklim terus, balik lagi 6 bulan baru ketemu lagi, nggak bisa. Itu makanya tidak boleh amalan sunat membuat produktivitas wajib itu turun. Kenapa ini nggak dilayani? Ini lagi hari Kamis Pak, lagi puasa Senin Kamis, maka jam 2 tutup. Itu nggak bisa diterima. Alasan amalan sunat, kecuali kalau yang fardu ya kita nggak bisa berani, kan itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi tawaf yang sesungguhnya adalah hari-hari yang kita jalani. Jangan bosan. Jangan bosan. Kenapa? Karena berputar. Nah, sekarang kita lihat. Jadi nama jalan pulang itu disebut dengan nama jalan apa? Nama lainnya? Nama lainnya? Nama lainnya? Nama lainnya? Nama lainnya? Tawaf. Sekarang ini pertanyaan jebakan. Makanya tadi saya nggak mau terjemahkan Shiratal Mustaqim. Jalan Shiratal Mustaqim itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Coba. Di mana itu jalan itu? Jangan sampai tahu namanya nggak tahu letaknya. Di dunia atau di akhirat? Di sini atau di sana? Sekarang atau nanti? Jadi konstruksi berpikir seperti itu mempengaruhi perilaku dalam keberagamaan. Itu. Kalau Shiratal Mustaqim dipahami nanti, berarti seluruh ceramah saya dari awal sampai akhir tadi batal. Hidup ini tawaf. Bagaimana caranya? Jadi jalan Shiratal Mustaqim itu letaknya, sekarang sebelum letaknya saya tegaskan, ujian hidup itu di dunia atau di akhirat? Benar, yakin? Yakin di dunia saja? Karena memang begitu. Ujian hidup itu di dunia. Jalan yang harus kita tempuh itu, jalan Shiratal Mustaqim itu di dunia ini. Orang tidak sadar terpeleset setiap hari. Bahkan komunitas orang yang terpeleset sampai neraka penuh sesak. Neraka dunia penuh sesak. Kok Ustaz tahu? Saya sering diundang ke neraka. Saya sering diundang ke neraka Saya lihat di situ kamarnya kecil, nggak ada kipas angin, nggak boleh pakai AC, toiletnya tuh di pojokan, nggak tertutup, terbuka. Itu panasnya luar biasa. Mereka itu kalau jam taklimnya jam 9, itu jam 8 sudah kumpul di masjid. Kenapa? Menikmati AC sama kipas angin di masjid. Karena di dalam setengah mati. Malah mereka meriuk kapan majelis taklim lagi, bukan ilmunya yang dicari. Kenapa? Menikmati AC dan kipas angin. Mereka itu orang yang tergelincir. Kenapa? Karena jalan Shiratal Mustaqim itu disanepokan bagaikan pedang, tajam, licin, bagaikan rambut. Nah, dibelah 7. Ini sebenarnya bahasa sanepo, bahasa kiasan, bahasa metafor, tapi dipahami teks. Yang dibayangkan ya akhirat. Yang dibayangkan itu bahasa sanepo. Makanya kalau orang belajar ulumul Quran tidak boleh meninggalkan bab namanya amsal Quran. Harus dipelajari itu. Kalau tidak nanti teks kerjanya hanya mendalil saja, tetapi tekstual. Karena saya sering dituduh. Ini ada ayatnya. Saya tidak pernah membantah ayat. Itu kan bodoh kalau Ustadz membantah ayat itu kan bodoh namanya itu. Bodoh kuadrat namanya. Kita tidak pernah membantah ayat itu. Kita juga yakin la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi pemahaman antum terhadap ayat itu bisa saya kritisi. Bisa tidak? Pemahamannya bisa, karena itu interpretasi. Penafsiran. Penafsiran itu apa? Dugaan maksud Tuhan. Maksud kata-kata Tuhan, maksud firman itu apa? Diduga, dugaan ilmu menduga maksudnya Tuhan, kata-kata Tuhan disebut ilmu tafsir. Makanya ada bab namanya amsal. Banyak sekali permisalan dalam Quran itu. Dan tuh hampir prosentasenya di atas 50%. Tapi dipahami teks. Nah, ada kalanya teks, memang ada kalanya memang maknawi.
Sama dengan bau mulut orang yang berpuasa adalah bau harum kesturi surga. Itu jangan dipahami teks. Kalau dipahami teks kecewa kita, bohong ini ajaran Islam. Itu bukan pemahaman tekstual. Jadi licin Siratal Mustaqim. Gampang orang tergelincir. Ketika ibu berkumpul 2-3 orang dan ibu bergosip membicarakan orang, maka ibu tidak sadar telah tergelincir. Itu tergelincir itu. Ibu ikut arisan, sudah dapat, pergi entah kemana tidak bertanggung jawab. Ada orang seperti itu, Pak. Ini taklim saya itu di mana-mana di kalangan Gresut ada juga seperti itu keluhan. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya udah dimusyawarahkan aja. Bagaimana kalau bisa diurus, ada keluarganya enggak? Ternyata orang ngontrak di situ, jadi pergi. Jadi ya sudah, risiko tanggung bersama karena itu kita anggap anggota. Itu tergelincir. Dan kalau saya melihat televisi tergelincir, melihat musibah yang terjadi dengan kacamata makrifat, kita akan berkata, ini olah orang-orang yang tergelincir, membawa dampak kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Makanya dalam musibah dipandang dalam teologi Islam, itu jangan ditersangkakan Tuhan. Karena orang sedikit-sedikit itu sudah kehendak Tuhan, itu sudah maunya Allah, itu sudah takdir Allah. Dalam teologi nggak begitu. Kalau orang mengatakan begitu, maka kita dapat menilai, oh ternyata aliran teologinya Jabariyah. Jabariyah itu di kawasan Kurdistan, makanya nggak maju-maju karena semua ditersangkakan Allah. Kenapa kamu kesini? Ini sudah takdir, mau diapa? Ditangkap polisi takdir, diserang Amerika udah takdir. Coba ya selesai kalau aliran Jabariyah. Nah, ini. Jadi kalau kita mengkaji ini, kita akan melihat orang tergelincir itu banyak di dunia. Setiap saya nonton televisi, orang datang pakai dasi, baunya harum, begitu keluar pakai baju orange, tergelincir. Paham di sini maksud saya ya? Paham ya? Itu tergelincir. Kasak kusuk sampai kita akhirnya masya Allah, kos yang harus dia bayar untuk menutupi ketergelincirannya tidak sebanding dengan profit yang dia dapatkan. Kalau uang nggak masalah Pak Ustadz, ini nama keluarga hancur lebur, istri pindah ke Bandung, sekolah nggak mau di Makassar, apa sudah terlanjur. Ada yang begitu, dia curhat, sebenarnya itu bukan saya Pak Ustadz, itu yang banyak itu beliau dia nunjuk begitu dia. Saya ya kecipratan tapi sedikit. Begitu saya tanya sedikitnya berapa, ternyata miliar juga. Tapi yang banyak itu malah yang aman. Ya aman di dunia, tunggu nanti di akhirat. Karena banyak orang tergelincir nggak sadar, tapi aman-aman saja. Tidak disentuh polisi, tidak disentuh KPK. Nanti di akhirat tunggu, nggak ada istilah lepas, nggak bisa. Makanya harus ada satu ruang tempat, yang di tempat ruang itu keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Karena terlalu banyak orang sakit hati, dijengkelkan, dizolimi, dan tidak bisa berbuat banyak. Nggak bisa berbuat banyak. Kalau nggak ada ruang yang ditegakkan keadilan itu, tidak adil kehidupan ini. Dan maha suci Allah dari perilaku seperti, pasti Allah itu maha adil. Nah ini nih, makanya orang-orang yang dizolimi karena biaya nuntutnya terlalu besar, ya sudah sabar saja, tunggu aja di akhirat. Tapi maafkanlah, ya saya maafkan, lupa tidak, yaitu ilmunya Gus Dur ya, maafkan iya, lupa tidak. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, Shiratal Mustaqim itu kalau mungkin kita melakukan di dunia atau di akhirat, minimal pertanyaannya dimulai dari dunia atau dimulai nanti di akhirat? Dimulai dari dunia ini. Makanya ketika mendengar azan orang berbondong-bondong ke masjid, dia telah meniti jalan Shiratal Mustaqim. Itu tanda iman takwanya. Nah, makanya orang ke masjid itu tanda iman takwanya. Kelihatan nampak dengan kacamata marifat, pengenalan terhadap, oh iya. Begitu saya datang ke sini melihat orang antusias berbicara tentang ilmunya Allah, duduk dengan seksama, tidak ada yang bermain-main, semuanya khusyuk. Itu kita takjub, ini luar biasa. Di era zaman seperti ini luar biasa.
Luar biasa. Karena ada pengajian kita bentuk itu ramenya itu hanya di bulan pertama aja. Bulan kedua hilang satu, bulan ketiga hilang satu. Siapa yang hilang? Sudah dapat arisan nggak datang lagi. Nanti terakhir yang datang 3 orang, ustadznya penulis arisan dengan yang belum dapat. Mana yang lainnya, Bu? Anu Pak Ustadz, sudah dapat arisan semua. Berarti memang salah mindset selama ini. Iya. Karena kita nggak cinta ilmu, kita kurang mengapresiasi ilmu, kita tidak menghargai ilmu. Kadang-kadang materialistik kita itu menonjol tanpa kita sadari. Nah, jadi Siratal Mustaqim itu minimal dimulai dari dunia ini. Nah, yang kedua, ini pertanyakan jebakan juga ini kayaknya. Jalan Siratal Mustaqim itu kalau divisualisasikan, digambar, dilukis, bentuknya lingkaran atau garis lurus. Nah, ini mulai ragu-ragu. Nanti lingkaran tidak lurus, nanti lurus lingkaran. Saya kalau membahas materi ini, saya teringat seorang guru besar IAIN, dulu masih IAIN. Namanya Allahu Yarham Profesor Dr. Muin Salim. Beliau mendirikan klinik Robbani awalnya. Jadi orang diterapi dengan zikir itu tinggal di gua. Waktu itu kita selalu berkonsultasi dengan beliau. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, sedikit lagi kalau gitu. Jalan Siratal Mustaqim kalau divisualisasikan itu bukan garis lurus. Garis lurus itu titik awal, titik akhir tidak ketemu. Sa'i itu tidak ketemu titik awal, titik akhir. Titik awalnya di sofa, titik akhirnya di marwah. Titik awal, titik akhir ketemu, itulah Siratal Mustaqim. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalau divisualisasikan, digambar, dilukis, jalan Siratal Mustaqim itu bentuknya adalah lingkaran. Silakan hadiahnya minum dulu. Coba. Kalau lingkaran titik awal, titik akhir ketemu apa tidak? Ketemu. Ini harus kita kenal isi karakteristik jalan menuju Allah itu. Oh, namanya jalan itu. Oh, sifatnya seperti ini. Oh, ternyata kalau divisualisasikan bentuknya seperti ini. Dari Allah kembali kepada Allah. Itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi makanya Pak Quraisyab bilang Siratal Mustaqim diterjemahkan jalan yang lurus itu tidak salah, tapi menjebak orang kalau divisualisasikan garis lurus. Makanya beliau sering menyebutnya dengan jalan yang hak, jalan kebenaran, jalan takwa. Beliau lebih menyebut nama sinonimnya. Karena kalau dikatakan jalan yang lurus, bayangan kita itu garis lurus masalahnya. Padahal kalau ibu pilih susu dengan Homer pilih susu, itu jalan lurus. Padahal beli susunya bengkok jalannya, belok-belok, berkelok-kelok. Nah, bisa dipahami ini ya? Bisa dipahami ya? Nah, maka dari itu jalan yang kita tempuh itu namanya Siratal Mustaqim. Letaknya di mana? Di dunia ini. Siapa guidannya? Yang menjadi murabbi, yang menjadi mursyid, yang menjadi amir, menjadi imam. Itu kalau dalam thariqah itu dibahasakan dengan bahasa samar, bahasa mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak jelas, Pak. Muhkamat jelas. Kalau saya menyebut ya ayyuhalladzina amanu, samar atau jelas? Jelas. Karena yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Wahai, nah, ya ayyuhan nas, berarti jelas dia. Ya ayyuhal kafirun, nah, jelas. Yasin, hah? Nggak tahu. Berarti kategorinya dia mutasyabihat.
Mutasyabih itu nggak jelas, bukan mukamat. Tetapi secara syir, seluruh ulama sebagian besarnya, termasuk Profesor Dr. Syauqi Alam, mantan mufti Mesir, termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan secara isyarat kata sin itu sepertinya menunjuk pada tokoh sentral yang tahu jalan lurus, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tafsir isyarinya dulu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala. Wahai sin, iya sudah cukup. Mentang-mentang apa nggak berhenti ini. Karena sumpahnya Allah nggak pakai Zabur, nggak pakai Taurat, nggak pakai Injil, tapi pakai Quran. Dan Allah mengatakan innaka, kamu itu sesungguhnya kamu, innaka laminal mursalin, salah satu dari nabi rasulnya Allah. Salah satu, kok salah satu? Berarti bukan dua. Dan kamu itu ala siratin mustaqim, di atas jalan lurus. Sehingga secara isyari orang menduga Yasin itu isinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam gubahan sholawat pun juga terkonek Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Dari gubahan itu Yasin itu adalah Habibillah. Habibillah itu artinya apa? Kekasih Allah. Saya ikut ulama yang menduga sin itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kita dalam melewati jalan Shiratal Mustaqim, guidance kita sepeninggal Nabi Isa, 600 tahun lahir beliau, usia 40 tahun dilantik jadi Rasul utusan Allah. Beliau adalah murabbi kita, mursyid kita, amir kita, pemimpin kita, sayyid kita, dunia dan akhirat. Makanya dalam menjalani hidup, ketika saya masuk kamar mandi, saya harus ikut beliau, mendahulukan kaki, keluarnya kaki, masuk masjid kaki, keluarnya kaki, terima duit tangan, ini nggak usah diajari. Itu adalah ala siratim mustaqim. Jadi pedagang jujur ala siratim mustaqim. Jadi pejabat merakyat bermanfaat bagi rakyatnya ala siratim mustaqim. Jadi ibu rumah tangga bermanfaat bagi suami anak-anaknya ala. Jadi suami membimbing, mengasah, mengasuh anak istrinya ala siratim mustaqim. Indah kalau orang perilakunya adalah jalan yang lurus. Semoga ini kita membawa keberkahan bagi kita semuanya yang kita belum sampai kepada satu inti, tapi yang jelas kita sudah tahu nama jalan, letak jalan, siapa guidance-nya, sehingga kita tidak ragu-ragu melewati jalan ini. Karena di bulan Desember ini selalu ada pertanyaan berulang-ulang, ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Ini kita lewati, nanti kita buktikan bahwa kita berada di jalan yang hak, jalan yang benar. Saya kira demikian karena dibatasi waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.